Halo semuanya, perkenalkan saya Ratu Atalia Apriliani dengan NIM 612012300201, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas RA5 semester 3. Saya di sini akan mengulas materi selama satu semester ke belakang. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada konsep dasar ekonomi mikro, yang kedua ada elastisitas permintaan dan penawaran, yang ketiga ada masalah ekonomi, yang keempat teori biaya dan penerimaan, yang kelima teori produksi dan kegiatan perusahaan, yang keenam struktur pasar, yang ketujuh pendapatan nasional, yang kedelapan persaingan monopolitis, yang kesembilan pasar bebas dan kebijakan pemerintah, yang ke-10 kebijakan fiskal, yang ke-11 perekonomian terbuka. Yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPG, AM, CPLM, CIB. Oke, materi yang akan dibahas yang pertama yaitu ada konsep dasar ekonomi mikro. Oke, yang pertama ada konsep dasar ekonomi mikro. Ini ilmu ekonomi yang biasa dideskripsikan sebagai ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam mencapai kemakmuran. Dan definisinya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana manusia dapat menentukan pilihan di antara berbagai alternatif pemanfaatan sumber daya yang terbatas atau langka untuk memproduksi barang atau jasa dan mendistribusikannya kepada masyarakat. Nah, ilmu ekonomi itu dibagi dalam 3 kelompok dasar. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif itu di mana pengumpulan keterangan-keterangan faktual yang relevan mengenai sesuatu masalah ekonomi. Yang kedua ada teori ekonomi, terdiri dari teori ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang ketiga ada ekonomi terapan, yaitu menggunakan hasil-hasil pemikiran yang terkumpul dalam teori ekonomi untuk menerangkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Pelaku ekonomi dalam ekonomi mikro yaitu rumah tangga perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kegiatan ekonominya adalah membeli sumber daya dari rumah tangga, keluarga, dan pemerintah, membayar pajak, memanfaatkan barang dan jasa yang disediakan pemerintah, dan menjual barang dan jasa yang dihasilkan. Selanjutnya, materi yang mencakup dalam ekonomi mikro yaitu teori konsumen. Teori ini memberi dasar konsepsi kurva permintaan konsumen. Selanjutnya ada teori badan usaha. Teori ini menjadi dasar teoretika kurva penawaran produsen. Yang ketiga ada teori harga pasar, yaitu perilaku harga pasar barang dan jasa yang dijelaskan dalam teori ini dengan menggunakan konsep permintaan dan penawaran. Yang keempat ada teori keseimbangan umum. Teori ini menerangkan proses pembentukan harga, penentuan kuantitas barang atau jasa yang dihasilkan dan yang dikonsumsi. Yang kelima ada teori distribusi pendapatan, yaitu perilaku harga sumber daya yang berubah. Contohnya ada upah, bunga, modal, dan sewa yang dinyatakan dengan menggunakan teori rumah tangga perusahaan dan keluarga. Selanjutnya yang keenam ada ekonomi kemakmuran atau bisa disebut juga dengan welfare economics. Teori ini menerangkan perilaku konsumen atau produsen dan harga dengan memperhatikan norma-norma etika masyarakat. Itu tadi penjelasan dari konsep dasar ekonomi mikro. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Oke, materi selanjutnya ada elastisitas dalam ekonomi. Elastisitas adalah konsep penting dalam ekonomi yang mengukur seberapa responsif suatu variabel ekonomi terhadap perubahan variabel lainnya. Dalam elastisitas juga ada yang namanya elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan itu elastisitas yang mengukur seberapa responsif jumlah barang yang diminta oleh konsumen terhadap perubahan harga barang tersebut. Selanjutnya ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran itu mengukur seberapa responsif jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen terhadap perubahan harga barang tersebut. Nah, selanjutnya ada elastisitas silang.
di elastis silang ini yaitu mengukur bagaimana harga suatu barang mempengaruhi permintaan terhadap barang lain. Selanjutnya ada elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan mengukur seberapa besar perubahan pendapatan konsumen mempengaruhi permintaan suatu barang. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan itu ada yang pertama substitusi, yaitu ketersediaan barang pengganti yang dapat meningkatkan elastisitas. Yang kedua ada pendapatan, yaitu proporsi pendapatan yang digunakan untuk mempengaruhi elastisitas. Yang selanjutnya ada waktu, yaitu jangka waktu yang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang selanjutnya ada kebutuhan. Kebutuhan juga dapat mempengaruhi tingkat elastisitas permintaan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang termasuk waktu, biaya produksi, ketersediaan sumber daya, spesifikasi produk, kapasitas produksi, regulasi pemerintah, dan tingkat persaingan dalam pasar. Oke, segitu saja dari pembahasan tentang elastisitas ekonomi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu bisa didefinisikan sebagai situasi di mana ada ketidaksesuaian antara kebutuhan manusia yang beragam dan jumlah sumber daya yang terbatas untuk memenuhinya. Kelangkaan sebagai sumber masalah ekonomi merujuk pada kondisi di mana kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan sumber daya yang ada. Selanjutnya ada faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama ada kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Kebutuhan dan keinginan manusia itu bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan populasi, perubahan gaya hidup, dan kemajuan teknologi. Selanjutnya ada sifat serakah manusia. Sifat serakah manusia ini lebih ke hal yang memiliki lebih dari yang dibutuhkan, yang bisa menyebabkan eksploitasi berlebih terhadap sumber daya alam. Selanjutnya ada persediaan sumber daya alam yang terbatas. Sumber daya alam ini contohnya kayak air mineral dan lahan pertanian yang memiliki ketersediaan yang terbatas. Selanjutnya ada kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya terbatas. Selanjutnya ada macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama ada kebutuhan berdasarkan intensitas. Dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada kebutuhan primer, yang kedua ada kebutuhan sekunder, yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu sesuatu kebutuhan yang harus dipenuhi, dan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang jika kebutuhan primer sudah terpenuhi, dan kebutuhan tersier itu kebutuhan yang lebih merujuk kepada kemewahan begitu. Selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan sifat. Yang pertama ada kebutuhan jasmani, contohnya itu kayak pangan, pakaian, terus tempat tinggal. Yang kedua ada kebutuhan rohani, contohnya hiburan, sosialisasi, dan pendidikan. Yang ketiga ada kebutuhan berdasarkan waktu. Contohnya ada yang kebutuhan sekarang, yang sifatnya mendesak dan harus dipenuhi saat itu juga. Yang kedua ada kebutuhan yang akan datang. Ini kebutuhan yang sifatnya persiapan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi ini mencakup beberapa konsep fundamental yang saling terkait. Contohnya termasuk biaya peluang, alat pemuas kebutuhan, dan pemanfaatan sumber daya. Pembahasan selanjutnya yaitu masalah ekonomi modern. Yang pertama ada apa atau what. Pertanyaan ini berfokus pada barang dan jasa yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada bagaimana atau how.
Pertanyaan ini mencakup pemilihan metode produksi, teknologi yang digunakan, serta pengelolaan tenaga kerja. Yang ketiga ada siapa pelaku produksi atau who. Pertanyaan ini mencakup individu atau perusahaan yang memiliki keterampilan dan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa. Yang keempat ada untuk siapa atau for whom. Pertanyaan ini melibatkan analisis tentang distribusi pendapatan dan akses terhadap barang dan jasa di masyarakat. Di sini juga ada contoh masalah ekonomi modern. Yang pertama ada pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi itu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketidakpuasan sosial. Contoh yang lain ada perubahan iklim. Aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan menyebabkan dampak negatif pada lingkungan, mempengaruhi sektor-sektor vital seperti pertanian. Itu tadi pembahasan mengenai masalah ekonomi. Materi yang akan diulas selanjutnya yaitu teori biaya dan penerimaan. Pengertian dari teori biaya dan penerimaan yaitu konsep penting dalam ekonomi dan manajemen yang berfokus pada analisis biaya dan pendapatan dalam pengambilan keputusan. Teori biaya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada biaya variable atau variable cost, yang kedua ada biaya total atau total cost, yang ketiga ada biaya marginal atau marginal cost. Selanjutnya ada teori penerimaan. Yang pertama ada pendapatan total, merupakan total yang diterima dari penjualan yang dihitung sebagai harga per unit dikalikan dengan jumlah unit yang terjual. Yang kedua ada pendapatan marginal, yaitu pendapatan tambahan yang diperoleh dari penjualan satu unit tambahan. Yang ketiga ada elasticity of demand, yaitu dalam pengambilan keputusan bisnis penting untuk mempertimbangkan hubungan antara biaya dan penerimaan. Teori biaya dan penerimaan juga memiliki tujuan, salah satunya adalah optimalisasi keputusan produksi, terus ada analisis profitabilitas, ada pengendalian biaya, penetapan harga, perencanaan dan anggaran, evaluasi kinerja, dan strategi pemasaran. Biaya memiliki prinsip. Yang pertama ada biaya marginal, biaya kesempatan, biaya tetap vs biaya variable, skala ekonomi, dan analisis break-even. Prinsip dari penerimaan yaitu pendapatan total, pendapatan marginal, elastisitas permintaan, strategi penetapan harga, dan diversifikasi produk. Manfaat dari biaya dan penerimaan yang pertama ada pengambilan keputusan yang lebih baik, optimalisasi sumber daya, perencanaan keuangan yang akurat, peningkatan profitabilitas, analisis resiko, evaluasi kerja, strategi pemasaran yang efektif, dan peningkatan transparansi. Contoh dari biaya dan penerimaan. Contoh dari biaya dulu, yang pertama ada biaya produksi yang mencakup bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, contoh dari penerimaan yaitu pendapatan lain-lain yang mencakup pendapatan bunga dari simpanan, pendapatan sewa dari properti. Materi yang terakhir yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Nah, teori produksi dan kegiatan perusahaan ini adalah topik penting dalam bidang ekonomi dan manajemen bisnis. Pengertian teori produksi yang pertama ada transformasi input menjadi output, yaitu proses menjelaskan cara mengubah input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal menjadi output berupa barang atau jasa. Yang kedua ada efisiensi dan produktivitas. Teori produksi yang ini berfokus pada bagaimana perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga ada optimalisasi penggunaan sumber daya. Teori produksi yang ini membantu perusahaan menentukan kombinasi input yang optimal untuk mengoptimalkan output dan keuntungan. Selanjutnya ada faktor-faktor dari produksi. Yang pertama ada tanah, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada modal. Dari tanah tersendiri
yang termasuk yaitu sumber daya alam, lokasi, dan infrastruktur yang digunakan dalam produksi. Yang kedua ada tenaga kerja. Tenaga kerja itu menyangkut kemampuan fisik dan mental yang digunakan dalam proses selama produksi. Yang ketiga ada modal. Modal itu termasuk ke peralatan, mesin, dan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan selama produksi. Yang selanjutnya ada fungsi dari produksi itu sendiri. Yang pertama ada input. Input itu sumber daya yang digunakan untuk proses selama produksi. Contohnya kayak bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Yang kedua ada proses. Proses ini transformasi input menjadi output melalui teknologi, metode, dan strategi yang diinginkan. Yang ketiga ada output. Ini barang atau jasa yang dihasilkan dari proses produksi yang memiliki nilai tambah bagi konsumennya. Yang pertama ada memaksimalkan keuntungan. Ini tujuan utama dari sebagian besar perusahaan untuk menghasilkan laba yang optimal melalui kegiatan produksi dan penjualan. Yang kedua ada memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, perusahaan harus dapat memahami dan memenuhi kebutuhan para konsumen yang baik. Yang ketiga ada menjaga keberlangsungan usaha. Perusahaan harus bisa bertahan dan berkembang dalam jangka panjang melalui manajemen yang efektif. Yang keempat yaitu menciptakan nilai tambah. Perusahaan harus mampu menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, dan konsumen. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kegiatan dari perusahaan. Yang pertama ada produksi. Produksi itu kegiatan mengubah input menjadi barang atau jasa yang bernilai. Yang kedua ada perdagangan. Perdagangan itu jual beli dari produk yang telah dibuat. Yang ketiga ada jasa. Jasa itu kegiatan penyediaan layanan yang memberikan manfaat bagi konsumennya. Yang keempat logistik. Kegiatan ini adalah kegiatan yang penyimpan, penanganan, dan distribusi barang atau jasa. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya perusahaan. Yang pertama ada perencanaan, yaitu menentukan tujuan dan alokasi sumber daya yang optimal. Yang kedua ada perorganisasian, yaitu mengatur struktur, tugas, dan tanggung jawab dari sumber daya. Yang ketiga ada pengarahan, yaitu memimpin dan memotivasi sumber daya untuk mencapai tujuan. Yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian itu merupakan pemantauan dan evaluasi kinerja dari sumber daya. Dalam produksi juga memiliki kendala dan tantangan. Contohnya yaitu yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan ini terkait dengan bahan baku, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Yang kedua ada fluktuasi permintaan. Nah, tantangan ini termasuk ke adaptasi dengan perubahan permintaan pasar yang dinamis. Yang ketiga ada persaingan kompetitif. Yang keempat ada regulasi dan kebijakan. Oke, materi selanjutnya yaitu materi yang keenam ada struktur pasar. Di sini struktur pasar adalah cara menggambarkan karakteristik dan dinamika hubungan antara penjual dan pembeli dalam suatu pasar. Jenis-jenis struktur pasar itu yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini ada terjadi ketika terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama banyak serta produk yang ditawarkan cenderung homogen atau serupa. Dengan begitu tidak ada lagi penjual atau pembeli yang punya kekuatan untuk mempengaruhi harganya. Yang kedua ada struktur pasar monopoli. Di sini ada struktur pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu penjual dalam pasar untuk jenis produk tertentu. Jadi nggak ada pihak lain yang bikin jadi pesaing. Jenis pasar ini akan memiliki banyak peluang untuk pembeli. Nah, yang selanjutnya ada struktur pasar oligopoli. Struktur pasar ini terjadi saat hanya ada beberapa penjual atau produsen yang membeli jumlahnya banyak. Penjual di pasar ini punya kekuatan untuk mempengaruhi harga, tapi tidak seleluasa dalam pasar monopoli yang sebelumnya.
Nah, yang selanjutnya ada struktur pasar monopolistik. Dalam pasar monopolistik terdapat hanya banyak penjual yang menawarkan produk homogen. Struktur pasar yang selanjutnya yaitu struktur pasar monopolistik. Struktur pasar ini terdapat banyak penjual yang menawarkan produk homogen. Namun, produk yang dijual masing-masing produsen berbeda dari segi kualitas, bentuk, serta ukurannya. Sehingga penentuan harga umumnya tetap akan ditentukan langsung oleh penjualnya sendiri. Selanjutnya ada struktur pasar monopsoni. Struktur pasar ini terjadi ketika hanya ada satu pembeli dan banyak penjual untuk produk tertentu, sehingga pembeli memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga produk karena tidak ada alternatif lain yang tersedia bagi produsen atau penjualnya. Oke, baik, material selanjutnya yaitu ada pendapatan nasional. Tujuan dan manfaat dari pendapatan nasional ini mempelajari tentang tujuannya untuk mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Yang kedua, memperoleh taksiran yang akurat tentang nilai barang dan jasa dalam 1 tahun. Yang ketiga, membantu pemerintah membantu perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Yang keempat, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara. Nah, manfaatnya yaitu mengetahui struktur perekonomian negara. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Yang ketiga, dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Yang keempat, dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian dari negara lain. Pendapatan nasional itu nilai barang dan jasa yang diproduksikan suatu negara dalam suatu tahun tertentu. Dalam konsep yang lebih spesifik, dapat dibedakan atas dua istilah. Yang pertama ada produk nasional bruto atau dapat disingkat PNB, atau Gross National Product yang dapat disingkat menjadi GNP. Yang kedua ada produk domestik bruto atau PDB atau Gross Domestic Product atau GDP. Nah, GDP itu sama dengan PDB atau nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produk milik warga negara tersebut dan negara asing. Konsepnya adalah domestik. Nah, GNP sendiri sama dengan PNB, yaitu nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi hanya milik warga negara tersebut saja. Nah, konsepnya adalah kewarganegaraan. Di sini juga ada konsep lain dari pendapatan nasional. Yang pertama ada produk nasional neto atau PNN, net national income atau NNI, pendapatan perseorangan atau PP, disposable income atau DI. Nah, pendapatan nasional itu ada harga berlaku dan harga tetap. Harga berlaku ini adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu tahun yang dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Sedangkan harga tetap atau konstan yaitu harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu, misalnya tahun sebelumnya, yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain atau tahun berikutnya. Di sini juga ada harga pasar dan harga faktor. Harga pasar ini meliputi penghitungan nilai yang menggunakan harga yang dibayar oleh pembeli. Harga faktor itu penghitungan nilai barang menggunakan harga faktor produksi untuk memproduksi barang tersebut. Oke, baik, materi yang selanjutnya yaitu ada persaingan monopolistis. Persaingan pasar monopolistis didefinisikan sebagai pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan komoditas yang berbeda karakteristiknya. Aspek dari diferensi komoditas yaitu perbedaan bentuk fisik atau desain, perbedaan merek dan logo, perbedaan dalam jangka waktu kredit, perbedaan dalam ketersediaan komoditas, dan perbedaan dalam pelayanan. Nah, karakteristik dari pasar persaingan monopolistis yaitu terdapat cukup banyak perusahaan, komoditas berbeda karakteristik, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga, rendahnya hambatan memasuki industri, persaingan promosi penjualan sangat aktif. Di sini juga ada kurva permintaan pasar persaingan monopolistis. Kurva permintaannya yang dihadapi oleh perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis lebih elastis dari monopoli.
Artinya, bila perusahaan menaikkan harga, maka jumlah komoditas yang dijual menjadi sangat berkurang, dan bila perusahaan menurunkan harga, maka jumlah komoditas yang dijual menjadi sangat bertambah. Persaingan promosi penjualan yang sangat aktif ini meliputi harga bukanlah penentu utama besarnya pangsa pasar suatu perusahaan. Adanya diferensiasi komoditas memungkinkan dengan harga yang relatif lebih tinggi, tapi masih dapat menarik ya banyak langganan. Yang ketiga, untuk mempengaruhi cita rasa para pembeli, pengusaha melakukan persaingan bukan harga atau non-price competition. Selanjutnya ada komoditas berbeda karakteristik. Yang pertama ada produksi perusahaan serupa sehingga sulit membedakan komoditas mana yang dihasilkan oleh masing-masing perusahaan tersebut. Komoditas para pasar monopolistis berbeda dengan karakteristiknya. Macam-macam diferensiasi produknya, yaitu yang pertama ada real, yang kedua ada artifisial. Oke, materi selanjutnya ada pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas ini lebih ditekankan pada penilaian ke atas efisiensi dari operasi sistem pasar dan peranan pemerintah dalam memperbaiki sistem pasar agar bisa berjalan dengan ideal, dapat memajukan atau mengembangkan ekonomi dan pada saat yang bersamaan mampu menyejahterakan masyarakat. Ciri utama dalam sistem pasar bebas menurut Adam Smith adalah perekonomian sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar atau invisible hand. Ciri utama dalam sistem pasar bebas menurut Adam Smith adalah perekonomian sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar atau invisible hand. Interaksi di antara penjual dan pembeli di pasar akan menentukan corak produksi nasional yang akan diwujudkan dan caranya produksi nasional tersebut akan dihasilkan. Oke, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari perekonomian pasar bebas. Yang pertama, dari kelebihannya yaitu faktor-faktor produksi akan digunakan dengan sangat efisien. Yang kedua, ada kegiatan ekonomi dalam pasar diatur dan diselaraskan dengan efisien. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang teguh akan diwujudkan. Yang keempat, pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang disukainya. Nah, di sini juga ada kekurangannya. Kekurangannya itu akibat externality yang bisa merugikan pasar bebas ini. Yang kedua ada kekurangan produksi barang publik dan barang merit. Yang ketiga, kewujudan kekuasaan monopoli dalam pasar. Keempat, ada kegagalan membuat penyesuaian dengan efisien. Yang kelima, ada distribusi pendapatan tidak seimbang. Selanjutnya ada bentuk-bentuk campur tangan pemerintah dalam pasar bebas ini. Yang pertama ada mengawasi agar eksternality kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari oleh akibat buruknya dapat dikurangi. Menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan murah. Yang keempat, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar dapat mempengaruhi pasar. Yang kelima, menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat. Yang terakhir, memastikan agar pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan dengan efisien. Materi yang ke-10 ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, peran kebijakan moneter itu dapat membantu mempercepat proses pembangunan. Peran kebijakan moneter juga dapat menciptakan penawaran uang yang sangat cukup. Nah, tujuan kebijakan moneter sendiri yang pertama ada menjaga stabilitas ekonomi, yang kedua menjaga stabilitas harga, yang ketiga ada meningkatkan kesempatan kerja, yang keempat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, di sini ada instrumen dari kebijakan moneter. Yang pertama ada politik diskonto, yang kedua ada kebijakan cadangan kas, yang ketiga ada operasi pasar terbuka, yang keempat kebijakan kredit selektif, dan yang kelima ada
bujukan moral. Nah, selanjutnya kebijakan fiskalnya. Kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran uang negara. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal yaitu visi kebijakan fiskal tahun 2012 menurut Derajat Kuncoro yaitu memberikan dorongan terhadap perekonomian seraya memelihara stabilitas ekonomi dengan tetap menjaga keberlangsungan fiskal. Untuk mencapai visi ini, strategi utamanya adalah yang pertama ada meningkatkan kualitas belanja negara, pengendalian defisit APBN, mengoptimalkan pendapatan APBN. Nah, peran kebijakan fiskal sendiri yaitu suatu negara yang ditentukan oleh peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi yang ditentukan oleh tujuan pembangunannya. Pemerintah berperan untuk mengatur stabilitas kegiatan ekonomi dan menyejahterakan rakyatnya. Kebijakan fiskal memiliki dua jenis. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif, yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif. Instrumen dari kebijakan fiskal yaitu ada pengeluaran pemerintah atau government expenditure dan pajak atau tax. Nah, politik diskonto yang tadi adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan dan menurunkan suku bunga bank. Nah, suku bunga itu memiliki tujuan inflasi dan suku bunga juga memiliki tujuan deflasi. Nah, manfaat dari politik diskonto itu meningkatkannya cadangan uang untuk krisis moneter. Meningkatnya cadangan uang untuk krisis moneter, harga pasar terkendali di pasar, kurs uang menguat, dan inflasi lebih terkendali. Materi yang ke-11 atau materi yang terakhir adalah perekonomian terbuka. Nah, perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional. Contohnya ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik perorangan, swasta, atau pemerintahan. Nah, faktor-faktor yang bisa menyebabkan perdagangan internasional terjadi yaitu perbedaan dalam faktor produksi, motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan, perbedaan dalam tingkat kelangkaan, perbedaan komparatif dan harga barang, dan perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Penyebab terjadinya perdagangan nasional dalam sistem perekonomian terbuka, yang pertama ada perbedaan kondisi produk. Alasan perbedaan kondisi suatu produk ini lebih cenderung mengarah ke kualitas produk yang bisa menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. Misalkan ada salah satu negara yang mempunyai iklim tropis, tentunya memiliki kemampuan untuk memproduksi pisang, kopi, dan kualitas yang lebih maksimal. Kemudian diperdagangkan keluar yang ditukar dengan berbagai macam barang dan jasa dari negara lain. Yang kedua, menghemat biaya produksi. Hal ini juga bisa jadi alasan para produsen untuk melakukan perdagangan secara internasional. Dan sebenarnya inti dari alasan ini adalah untuk menekankan tingginya biaya produksi dengan cara menghasilkan produk dalam skala jumlah yang lebih besar. Nah, ekonomi terbuka juga memiliki 4 sektor, yaitu ekonomi yang dibagi menjadi 4, yaitu ada sektor rumah tangga atau household sector yang terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua ada sektor perusahaan atau firm sector yang terdiri dari kelompok perusahaan yang memproduksi barang dan layanan. Yang ketiga ada sektor pemerintahan atau government sector yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang keempat atau yang terakhir ada foreign sector, yaitu sektor ekonomi dunia di mana ekonomi melakukan transaksi ekspor dan impor. Di sini ada penjelasan lebih detail dari 4 sektor tersebut. Yang pertama tadi ada sektor rumah tangga. Nah, di sini meliputi hubungan dengan perusahaan yang awalnya rumah tangga menjual sumber daya manusia yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari transaksi antara rumah tangga dan perusahaan, mereka disatukan dalam pasar tenaga kerja. Kemudian dari penjualan SDM, rumah tangga dapat menghasilkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan keuntungan. Ini disatukan di pasar keuangan dan lembaga keuangan. Nah, sektor yang kedua yaitu ada sektor perusahaan.
hubungan dengan pemerintah tuh contohnya perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan layanan kepada pemerintah melalui pasar barang. Sektor yang ketiga yaitu ada contohnya hubungan dengan rumah tangga. Pemerintah menerima pembayaran pajak rumah tangga untuk keperluan operasional, pengembangan, dan kebutuhan lain untuk mengembangkan negara. Dan yang terakhir ada sektor negara lain, hubungan dengan perusahaan dunia internasional atau negara lain ini mengekspor produk mereka ke bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasa juga melewati pasar domestik yang kemudian masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut dapat menghasilkan untung. Oke, selanjutnya ada kelebihan dari sistem perekonomian terbuka. Yang pertama ada memperluas pasar produk barang dan jasa perusahaan dalam negeri. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara karena semakin terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat atas perluasan usaha dalam negeri maupun kesempatan memperoleh pekerjaan di luar negeri. Yang ketiga ada warga dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Yang ketiga, kegiatan impor barang atau jasa banyak negara memungkinkan keuntungan tersebut. Yang kelima, warga negara memiliki kesempatan untuk menyimpan uangnya sebagai tabungan ataupun investasi di luar negeri. Oke, baik, itu saja materi-materi yang dapat saya ulas selama 1 semester ke belakang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Bye.